Halo sobatku, ini kita kembali di pembahasan penanaman atau pembibitan serai. Ini yang sedang kita tampilkan kurang lebih berumur 3 bulan ya teman. Kurang lebih 3 bulan sudah secantik ini, belum pernah kita kasih apakah pupuk kompos, apakah pupuk kimia. Sama sekali belum pernah kita kasih. Jadi metodenya seperti apa? Nantikan ya, apakah metode khusus yang sudah biasa atau metode baru yang pernah teman-teman lihat. Jadi teman-teman, ada lagi satu pokok selain ini sudah umur kurang lebih 1 tahun. Nanti akan saya kasih tunjuk ya. Ini tadi umur kurang lebih 3 bulan ya teman. Sudah seperti ini. Yang umur 1 tahun sudah lebih ya, saya rasa sudah lebih 1 tahun yang saya maksud yang pokok yang ini ya, pokok yang ini kurang lebih 1 tahun, lebih 1 atau lebih 2 bulan ya dari setahun. Nah, seperti ini tidak pernah kita kasih pupuk kimia ataupun pupuk kompos. Ini hanya sekedar kita tanam saja. Ini metode penanamannya berbeda dari yang tadi ya. Yang tadi umur 3 bulan itu ditanam ditumpuk-tumpuk banyak. Ini kita tanam hanya 1 biji hari itu, 1 atau 2 biji. Jadi metode penanamannya berbeda. Jenis serainya sama ya, karena ada serai itu yang memang jenisnya pendek-pendek atau lebih kecil-kecil. Ada jenis serai yang gen serai yang lebih besar-besar. Nantikan ya teman, semoga kita bersabar apakah penanaman seperti ini ditumpuk banyak-banyak atau ditanam sikit-sikit lebih bagus, atau dipotong akarnya atau dikurangi ya. Nantikan tentunya di video kita ini. Kita akan lanjut, kita akan kasih ada 4 prinsip dan cara penanaman dimiringkan menjadi 8 di tanah ini akan kita kerjakan ya. Cara penanamannya akan kita sajikan tentunya, dan kita update terus perkembangannya. Apakah lebih bagus tanam satu biji atau tanam banyak dikurangi pokoknya akarnya, atau langsung saja ditanam tanpa mengurangi akar? Dimiringkankah pokoknya waktu menanam atau lurus-lurus? Kita akan sajikan ya teman-teman, akan kasih eksperimen atau pembuktian yang mana yang lebih bagus. Semoga teman-teman yang ada maksud bertanam serai, kita tahu ya metode mana yang lebih pas, apalagi kita menanamnya dalam jumlah yang banyak ya, supaya nanti jangan semua yang kita tanam kurang tepat, tetapi dengan cara yang benar. Semoga bersabar dan kita tetap menonton ya teman. Kita akan melakukan pembagian bibit ya teman-teman. Ada 4 prinsip dalam perlakuan untuk bibit serai. Ini yang pertama, akarnya nggak usah dipotong, kita biarkan aja akarnya panjang-panjang. Dan satu kelompok dia banyak-banyak. Ini sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atau sekitar 9 ya. 8 atau 9 batang dia. Kalau daunnya dipangkas udah umum ya teman-teman. Hampir semua tanaman yang baru ditanam kita kurangi daunnya. Jadi itu tidak usah kita buat lagi eksperimennya. Jadi teman-teman, ini tadi yang akarnya panjang-panjang banyak, ini adalah prinsip yang pertama. Oke. Terus ada lagi prinsip yang lain, yaitu banyak-banyak. Kita buat dia banyak-banyak tapi akarnya kita kurangi. Nah seperti ini ya teman-teman, juga sama, ada sekitar 8 atau 9 biji atau 8-9 batang. Akarnya kita potong. Iya, akarnya kita potong. Ini pembuktiannya ya, eksperimennya, apakah lebih bagus akarnya dipotong atau dibiarkan saja akarnya. Nah kemudian ada lagi dengan menanam sikit-sikit. Tadi kan sekitar 8 atau 9
batang dia. Jadi ini kita kurangi sebagai bahan pembanding ya. Kita buat dia satu batang, atau kalau kurang bagus menurut kita yang kita pilih satu, kita buat dua kan gini. 1, 2, 3, maksimal 3 biasanya ya. Kalau dalam kategori sikit-sikit ini kita buat ada yang dipotong akarnya dalam menanam sikit, ada juga yang banyak. Ini yang saya kasih tunjuk ini yang banyak-banyak ya. Ini yang banyak-banyak, ini yang tak usah dipotong akarnya. Oke teman-teman, ini yang sikit-sikit ya. Ini ada 1 atau 2, atau masih ragu buat 3 ya. Nah, dipotong akarnya. Ini yang bagian yang dipotong akarnya ya. Dipotong akarnya sekitar 2 batang per pokok. Nah, kelompok yang lain ada lagi. Ini yang tidak usah dipotong akarnya. Saya kelompokkan ke sini. Dia sikit-sikit, 2 atau 3 batang. Akarnya kita biarkan saja panjang-panjang, tak usah dikurangi ya nih. Iya, ini akarnya panjang, kita buat di kelompok sini. Ini juga ke kelompok sini. Nanti penanamannya kita akan kasih tanda ya teman-teman. Tanda kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 sampai 8 nanti ya. Ada 4 prinsip ini ya teman-teman. Cara penanamannya dimiringkan dan lurus, jadi 4 kali 2 menjadi 8 kelompok, 8 percobaan ya teman-teman. Ini yang bagian dikurangi akarnya. Ini bagian dari yang kecil-kecil, sikit-sikit masuk saya, yang sikit-sikit yang akarnya dipotong. Ya, apakah ada pengaruhnya nanti pengurangan akar, atau sikit-sikit dibuat, atau enggak usah dipotong akarnya, atau banyak-banyak ditanam? Yang banyak-banyak juga ada banyak-banyak ikut akarnya langsung panjang-panjang, atau dia banyak-banyak tapi akarnya juga dipotong. Oke teman-teman, nanti kan kita akan buat penanamannya. Ada 8 kelompok ini, 8 cara atau 8 metode penanamannya. Semoga bersabar di kelanjutan video kita. Jadi penanamannya seperti ini ya teman-teman. Kita upayakan dengan beberapa metode atau trik ya. Ada yang berdiri, pokoknya seperti ini lurus. Ada yang lurus ya, berdiri tegak maksudnya. Ini yang jenisnya sikit ya, sikit pokoknya lurus. Ada yang dimiringkan seperti ini. Nah, nanti akan kita buat tandanya kayu-kayu. Kalau ditancapkan 1 kayu berarti kelompok 1. Nanti akan kita jelaskan ya teman-teman. Ada 8 kelompok ini
metode penanaman ini ya. Ini akarnya sudah dipotong ya. Nanti ada beberapa lagi yang belum dipotong akarnya. Itu juga bagian dari tertentu seperti ini. Sudah dipotong akarnya satu trik. Ini yang banyak-banyak saya gabung dengan yang sedikit seperti ini, hanya sedikit. Kita sekarang ke pembagian kelompok ya teman. Nah, ini kayunya satu dipancak, berarti ini kelompok satu. Saya dekatkan videonya. Nah, ya nampak ya, kayunya satu dipancak. Ini kelompok satu, ditanam banyak-banyak dan lurus. Kelompok satu kayunya lurus, tanam banyak-banyak, potong akar, lurus. Kelompok satu. Kelompok duanya adalah turunan dari situ, sama-sama potong akar. Ini potong akar turunannya tadi kita miringkan. Tadi banyak-banyak lurus, sekarang banyak-banyak miringkan, sama-sama potong akar. Itu kelompok 2. Kelompok 3 kita turun ke sedikit menjadi 1 atau 2 pokok seperti ini. 1 atau 2 pokok ya. Tadi kurang bagus kalau 1, saya buat di sekitar 2 atau 3 kecil-kecil ya. Saya golongkan sedikit. Dia potong akar di bawah dan sedikit lurus. Kelompok 3. Kelompok 4 seperti ini. Kelompok 4 sama-sama sedikit, sama-sama potong akar. Ini kelompok 4. Saya buat kayu penanda 4 dimiringkan. Kelompok 4 dipotong akarnya sedikit-sedikit, dimiringkan. Kelompok 4. Sekarang kita masuk ke kelompok yang kelima. Ini kelompok yang kelima, 2, 4, 5 ya. Saya pindah ke turunan yang tadi ya, dari yang banyak-banyak. Kelompok 5 dia banyak, kita nggak usah potong akar. Banyak, tak usah potong akar, lurus. Itu kelompok 5, dia banyak, tak usah dipotong akarnya, lurus. Kelompok 6-nya turunan dari situ. Kelompok 6-nya, kelompok 6 dia itu banyak-banyak, tak usah potong akar dan dimiringkan. 2, 4, 6 ada penanda. Oh, ini tinggal memiringkan ya. Saya akan miringkan. Oke. Iya, saya sudah memiringkan. Tadi ada lupa ya teman-teman. Ini kelompok 6, 2, 4, 6. Dia banyak, tak usah potong akar dan dimiringkan. Nanti akan saya ingatkan coba ya setelah dia tumbuh lagi. Karena tadi memang dari awal kita katakan 4 kelompok, saya rasa kita nanti kurang luas eksperimennya, jadi kita buat jadi 8, yaitu dengan penambahan dimiringkan cara nanamnya. Ada yang lurus, ada yang dimiringkan selain dari potong akar. Nah, dan ada 2 kelompok lagi sana, kelompok 7 dan kelompok 8. Sikit-sikit dia, nggak usah potong akar dan dimiringkan dan lurus-lurus. Kita lihat ya. Ya, kelompok 7 tadi 6 dimiringkan banyak. Ini nggak usah potong akar, sama-sama nggak usah potong akar, tapi dia sedikit, nggak usah potong akar, jadi dimiringkan. Itu kelompok 7. Ini sama-sama nggak usah potong akar dan sedikit. Ini juga nggak usah potong akar dan sedikit, tapi didirikan. Nah, ini berdiri. Itu kelompok terakhir, kelompok 8. Dia nggak usah potong akar, dia sedikit, dia berdiri. Kelompok yang terakhir, kelompok 8 ya. Itulah prinsip-prinsipnya tadi ya.
Yang pertama, prinsipnya dipotongi akar-akarnya dan dibuat banyak-banyak. Yang kedua, dipotong akar-akarnya, dibuat sikit-sikit. Prinsip yang ketiga, dibuat banyak-banyak, tak usah dipotong akarnya. Dan trik yang keempat, dibuat banyak-banyak, dibuat sikit-sikit, tak usah dipotong akarnya. Ada 4 prinsip, dan karena cara penanamannya ada yang lurus, ada yang dimiringkan seperti ini, ada yang lurus seperti ini. Jadi 4 prinsip itu kali 2 jadi 8. Makanya kelompok kita di sini untuk eksperimen ada 8. Bagaimana hasilnya dari 8 metode ini? Apakah dimiringkan sikit-sikit, apakah lurus, atau sikit-sikit, atau banyak-banyak seperti kelompok yang tadi itu berpengaruh? Nanti akan kita perlakukan sama. Kalau sama-sama dipupuk, kita perlakukan sama semua. Kalau kasih pupuk kandang saja, kita perlakukan sama. Kita akan kasih upload nanti, kasih tahu sama teman-teman hasil serai kita ini sesuai dengan kelompoknya tadi. Oke teman-teman, saya rasa ini lanjutan video kita tadi setelah kita menanam. Mohon di like ya, mohon di subscribe. Kalau kurang bagus cara penyampaiannya, mohon dimaklumi. Ya, sama-sama petani, kita sudah sama-sama tahu ya, capek bertani. Kalau didukung oleh teman-teman, kita sangat senang. Semoga kita semua mendapat hasil yang baik dari pertanian kita dengan like, dengan subscribe ke channel kita. Kami rasa sangat mendukung kami. Oke, sampai di sini. Untuk lanjutannya, setelah tumbuh kita akan tetap update. Tetap ikuti channel kita. Sampai jumpa dan terima kasih.